Pancasila yang lahir dan digali oleh para pendiri bangsa dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan waktu sejak proklamasi kemerdekaan, Pancasila sebagai azas bangsa belum sempat dijabarkan sebagai aplikasi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang bertuhan dan beradab, adalah merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap anak bangsa untuk berikrar kepada bumi pertiwi yang telah memberikan ruang hidup dan penghidupan ini. Saat ini perjalanan Pancasila terseok-seok didera arus ideologi dan budaya asing, sehingga menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan berbagai kalangan terhadap nasib ideologi negara tersebut saat ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar cita-cita luhur pendiri republik ini tidak pupus ditelan pengaruh ideologi asing. Tantangannya adalah arus budaya asing sudah begitu kuatnya mempengaruhi generasi muda sehingga nilai-nilai Pancasila tidak mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pengaruh asing dengan slogan demokratisasi terus menggema seantero negeri, sehingga meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada upaya-upaya negara lain yang ingin menguasai negara ini. Dan untuk menguasai itu, maka yang dianjurkan adalah filosofinya dulu. Mengingat bangsa ini yang terbentuk awalnya adalah bangsanya dulu. Nah, filosofi itu adalah Pancasila itu. Menurut Slamet Subianto, Pancasila menganut paham musyawarah untuk mufakat dengan sifat kasih sayang, sehingga sangat berbeda dengan sistem demokrasi melalui konsep hak asasi manusia, berorientasi kepada kekuasaan yang menimbulkan hasrat manusia dalam suasana persaingan dan individualis. Ya, sedangkan demokrasi tidak, landasannya kekuatan. Yang kuat yang menang. Sehingga persaingan ini menyebabkan orang akan berupaya untuk mengalahkan kembali. Ya, dengan demikian tidak akan pernah tentram dalam kehidupan ini. Yang kalah akan berusaha untuk merebut kembali. Musyawarah mufakat tidak. Karena dengan musyawarah itu kita memilih yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita pada saat mau membentuk negeri ini. Pertemuan para Raja Sultan pada tahun 23 sampai 27 di Istana Tambak Siring sudah mensyaratkan bagaimana luhurnya para raja dan sultan saat itu mau melepaskan mahkotanya untuk duduk bersama membentuk negara yang besar ini. Di situ ada toleransi, ada penghargaan keberagaman terhadap beragaman, dan mengambil yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ya, inilah yang harus melekat di hati anak bangsa. Tidak ada lagi persaingan. Akibat semakin tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono bertemu dengan para pemimpin lembaga negara guna membahas sinergitas dan penguatan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pengambilan tema pertemuan tersebut, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dilatar belakangi melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi di segala bidang, terutama bidang hukum dan politik, yang berhasil kita lakukan dan kita rasakan saat ini, merupakan momentum dan fase penting dalam memantapkan pilihan final terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi, sebagai pendirian hidup dan filosofi bangsa Indonesia. Konsekuensi atas pilihan terhadap Pancasila tersebut ialah keharusan, kesediaan dan kemauan setiap elemen bangsa tanpa kecuali untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam aktivitas hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi lunturnya nilai Pancasila, diperlukan juga gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam melibatkan lembaga negara di semua cabang kekuasaan negara untuk merevitalisasi, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau menurut saya sih asas-asas Pancasila sekarang udah
luntur ya di hati-hati warga Indonesia sendiri. Contohnya kayak pemerintahan aja sekarang rakyat nggak diurusin, malah ngurusin yang enggak. Jadi menurut saya kalau sekarang tuh udah nggak, Pancasila tuh udah luntur sama sekali di Indonesia. Sementara itu, pemerintah juga merencanakan mengubah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku saat ini karena memunculkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda di setiap sekolah. Kurikulum tersebut akan dirombak dan diambil alih pemerintah pada 4 mata pelajaran, yakni pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika, guna dijadikan alat perekat sekaligus menjadi identitas nasional kebangsaan.